Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang kami buat, yakni aplikasi beauty salon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti Sriandayani dengan NIM 2321400203 dan teman kelompok saya yakni Indah Putri Permatasari dengan NIM 2321400086. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Indah Putri Permatasari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Permatasari dengan NIM 23214086. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari kelompok saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah mobile computing di mana yang berjudul Beauty Salon, yaitu aplikasi berbasis Android yang dibuat untuk membantu pelanggan dalam melihat layanan salon, kemudian memilih paket perawatan, melakukan booking, melakukan pembayaran, sampai melihat riwayat pemesanan secara lebih mudah dan praktis. Dari latar belakang proyek yang sudah kami buat saat ini, itu adalah perkembangan teknologi mobile semakin pesat dan telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contohnya termasuk seperti bidang kecantikan dan perawatan diri. Kemudian banyak salon masih menggunakan metode pencatatan manual gitu ya teman-teman. Nah, untuk proses pemesanan layanan. Nah, sehingga biasanya tuh sering menimbulkan kesalahan pencatatan atau misalnya juga kehilangan data dan kesulitan dalam mengelola informasi pelanggan. Jadi berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, kami membuat aplikasi beauty salon yang dapat membantu proses pengelolaan layanan salon secara digital melalui perangkat Android ya teman-teman. Nah, kemudian tujuan dari project Android yang sudah kami buat di sini, yang pertama itu memudahkan pelanggan dalam melihat layanan dan paket salon gitu ya. Kemudian yang kedua, mempermudah proses booking layanan salon. Jadi ketika customer atau pelanggan melakukan booking salon, itu tidak perlu ke lokasi agar supaya meminimalisir untuk tidak menunggu lama gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu menyimpan data booking secara terstruktur menggunakan database SQLite. Dan yang terakhir itu memberikan pengalaman pengguna atau customer yang lebih praktis melalui aplikasi mobile seperti itu. Nah, teknologi yang kami gunakan di sini itu ada beberapa. Pengembangan aplikasi yang kami menggunakan beberapa teknologi. Salah satunya itu Android Studio sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Kemudian di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, kemudian juga SQL database. Ini sebagai media penyimpanan data lokal, begitu ya teman-teman. Kemudian ada Recycler View. Ini tuh untuk menampilkan data secara dinamis. Kemudian ada XML, ini untuk mendesain gitu ya, mendesain tampilan antar muka aplikasi. Jadi contoh kayak misal tampilan aplikasinya itu desainnya di XML ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada Intent, ini untuk perpindahan antar halaman. Jadi kayak misal contohnya nanti di aplikasinya ingin pindah halaman kemana, nah itu ada di teknologi Intent seperti itu. Kemudian struktur projectnya di sini. Nah, struktur projectnya di sini terdapat beberapa komponen utama ya teman-teman. Nah, pertama di sini ada struktur komponen adapter yang terdiri dari
booking adapter, paket adapter, dan salon adapter. Nah, adapter ini tuh digunakan untuk menghubungkan data dengan reservoir view sehingga data tuh dapat ditampilkan dalam bentuk daftar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada komponen model. Nah, model di sini terdiri dari booking model, ada paket model, dan salon model. Nah, di sini nih digunakan untuk mempresentasikan struktur data yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian yang ketiga di sini ada activity ya teman-teman. Nah, di sini ada activity di mana activity ini berfungsi sebagai halaman-halaman pada aplikasi atau desain-desainnya teman-teman seperti itu. Kayak misal ada main activity. Nah, di sini ada activity di mana ada contohnya misal main activity, kemudian booking activity, terus ada payment activity gitu ya teman-teman. Dan history activity. Ini tuh adalah halaman-halaman pada aplikasi. Kemudian di sini juga terdapat database helpernya ya teman-teman. Di sini database helper di sini ya berfungsi untuk membuat dan mengelola database SQLite serta menjalankan operasi CRUD-nya. Nah, implementasi fiturnya ini aplikasi beauty salon memiliki beberapa fitur utama. Nah, fitur pertama di sini adalah melihat daftar layanan salon pada halaman utama pengguna. Dapat melihat berbagai layanan tersedia seperti hair coloring, nail art, cream bath, dan layanan lainnya. Seperti itu. Kemudian nanti juga di fitur kedua ada melihat paket salon gitu ya. Pengguna dapat memilih pengguna tuh atau customer nanti dapat memilih menu paket salon untuk melihat berbagai paket perawatan yang tersedia gitu ya. Kemudian fitur yang ketiga ada detail layanan dan detail paket. Nah, fitur ini nanti memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai layanan atau paket yang dipilih. Kemudian fitur yang keempat ada booking layanan. Nah, booking layanan ini nanti customer dapat mengisi data pemesanan yang kemudian akan disimpan ke dalam database SQLite. Seperti itu. Kemudian fitur yang kelima ada fitur pembayaran. Nah, jadi setelah melakukan booking tadi, itu pengguna dapat melanjutkan ke halaman pembayaran untuk menyelesaikan transaksinya. Dan yang terakhir itu ada fitur riwayat booking. Nah, di sini nanti customer atau pengguna dapat melihat data booking yang tadinya sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini juga kami mengimplementasikan CRUD ya teman-teman. Nah, pada aplikasi ini kami tuh menerapkan CRUD yaitu ada create, read, update, dan delete. Nah, create itu digunakan untuk menambahkan data booking baru ke database. Kemudian read itu digunakan untuk menampilkan data booking yang tersimpan, dan update itu digunakan untuk mengubah data booking apabila terdapat perubahan informasi, atau misal contohnya seperti teman-teman melakukan kesalahan dalam mengetik harga atau mengetik nama gitu ya teman-teman, itu bisa diupdate atau diedit. Nah, kemudian implementasi yang terakhir itu ada delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data booking yang sudah tidak diperlukan. Jadi meminimalisir supaya tidak terlalu bertumpuk gitu ya teman-teman. Jadi ada fitur delete di sini. Nah, seluruh proses CRUD tersebut itu terhubung dengan database SQLite sehingga data dapat dikelola dengan baik. Oke, sekarang di sini saya akan menampilkan project atau aplikasi yang sudah kami buat ya teman-teman. Nah, jadi caranya kita tinggal buka running device-nya di sini. Oke. Oke.
Nah, di sini ya teman-teman. Jadi, pertama di sini itu aplikasi setelah dijalankan di sini ya teman-teman, itu pengguna akan melihat splash screen. Nah, sebagai halaman pembuka aplikasi. Nah, jadi splash screen ini berfungsi untuk menampilkan identitas aplikasi sebelum masuk ke menu utamanya. Nah, contohnya splash screen itu gimana? Jadi ketika kita mengklik sebuah aplikasi gitu ya. Nah, akan muncul splash screen di sini. Kita ulangi teman-teman. Nah, itu tadi adalah splash screen-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada halaman home-nya teman-teman. Ini adalah halaman beranda utama gitu ya. Jadi setelah splash screen tadi, itu customer akan masuk ke halaman utama atau home ya, atau beranda gitu. Nah, pada halaman ini tuh terdapat beberapa fitur utama, yaitu di sini ada fitur lihat paket salon, kemudian ada riwayat booking, kemudian ada daftar layanan salon di sini. Ada daftar layanan salon, dan yang terakhir itu ada daftar booking pelanggan yang tersimpan pada database SQLite seperti itu. Kemudian di sini contohnya ya teman-teman, misalnya nih kita ingin booking hair color gitu ya, kita cari hair colornya di sini, kemudian kita klik. Nah, pada bagian ini tuh terdapat daftar layanan salon yang ditampilkan menggunakan recycler view. Nah, jadi data layanan ini disimpan dalam model dan ditampilkan menggunakan salon adapter. Nah, jadi contohnya nih teman-teman ya, misal kita melakukan booking hair color. Nah, ketika kita klik booking sekarang di sini, nah maka muncul layanan memasukkan nama gitu ya, nama dan tanggal. Contohnya misal di sini kita menggunakan nama Maimunah gitu ya. Kemudian tanggal bookingnya, misal bookingnya besok, kita lihat besok misalnya tanggal 1 Juni ya teman-teman. Misal di sini kita klik 1 Juni. Oke. Kemudian kita lanjut pembayaran. Nah, setelah klik lanjut pembayaran, maka muncul halaman seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh halaman dimana kita melakukan pembayaran gitu ya. Jadi ketika layanan dipilih tadi, nanti customer tuh kan akan diarahkan ke halaman detail. Nah jadi setelah booking tadi di halaman detail layanan tadi, dan nanti akan muncul pembayaran di sini teman-teman. Jadi total sama seperti detail di halaman sebelumnya teman-teman. Nah, sekarang tinggal klik bayar sekarang. Nah, klik bayar sekarang. Nah, nanti akan muncul pembayaran berhasil seperti itu ya. Nah, maka muncul pembayaran berhasil seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tombol klik kembali ke beranda gitu ya. Nah, setelah kita klik, maka kembali ke halaman home semula seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan fitur paket salonnya ya teman-teman. Nah, fitur ini saya akan melanjutkan menjelaskan di halaman lihat paket salon ya teman-teman. Nah, di lihat paket salon di sini kita bisa klik terlebih dahulu. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur lihat paket salonnya ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal klik menu lihat paket salon. Nah, setelah kita klik menu paket salon, maka akan muncul halaman paket salonnya teman-teman. Nah, di sini ada 4 paket salon. Nah, dimana dari 4 paket salon ini sudah ada beberapa
treatment lainnya. Contohnya misal di perawatan rambut di sini teman-teman. Nah, ketika kita diklik, nah itu akan muncul detail paketnya teman-teman. Nah, di sini termasuknya ada misalnya di perawatan rambut itu ada gunting rambut, kemudian ada cream bud, hair mask, coloring, dan hair styling seperti itu. Contohnya misal di sini kita ingin booking paket salonnya ya teman-teman, di paket perawatan rambut ini. Nah, caranya kita tinggal booking paket, di sini kita klik. Nah, maka akan muncul halaman booking salonnya. Nah, di sini nanti pengguna atau customer itu akan memasukkan nama dan tanggal bookingnya seperti itu. Nah, contohnya di sini kita memasukkan namanya kemudian tanggal bookingnya misalnya tanggal 3 Juni 2026. Oke, kemudian lanjut pembayaran. Nah, setelah klik lanjut pembayaran itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, jadi di halaman pembayaran di sini ini customer itu melakukan pembayaran teman-teman sesuai dengan harga treatmentnya seperti itu. Jadi nah kita klik bayar sekarang, nah, maka akan muncul pembayaran berhasil seperti itu. Kita kembali ke menu awal ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan riwayat booking. Nah, di riwayat bookingnya apa? Nah, riwayat booking ini teman-teman adalah hasil dimana ketika customer booking paket salon tadi. Nah, di sini setelah selesai booking paket salon di sini, nah itu akan muncul di riwayat booking di sini teman-teman. Nah, coba kita klik di sini. Nah, maka akan muncul data booking yang sudah customer lakukan seperti itu. Nah, contohnya tadi misalnya kita melakukan ini teman-teman. Kita tadi treatmentnya itu adalah paket perawatan rambut gitu ya. Nah, misalnya nih sudah selesai gitu ya, treatmentnya sudah selesai. Nah, caranya gimana? Caranya itu tinggal klik ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, setelah kita klik itu akan muncul halaman update status. Nah, update status ini apa? Artinya misal bookingnya sudah selesai gitu ya. Nah, maka kita tinggal klik di sini ya. Nah, nanti akan muncul status hasil selesai seperti itu. Jadi yang awalnya itu adalah statusnya itu masih pending. Nah, ini sekarang statusnya sudah selesai seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur cari nama customer gitu ya. Nah, fiturnya di sini tuh memudahkan pengguna atau memudahkan pihak dari salonnya gitu ya teman-teman, untuk menemukan siapa sih yang booking hari ini atau siapa sih nama yang booking hari ini gitu ya. Misalnya nih sudah ada beberapa banyak di sini yang melakukan booking. Nah, jadi misalkan susah untuk diketahui gitu ya teman-teman, hari ini siapa yang booking. Nah, caranya mudah, kita tinggal cari misal namanya di sini. Misal nih nama customer datang ke lokasi. Nah, kemudian menyatakan bahwa hari ini saya melakukan booking. Nah, kita tuh tinggal menanyakan saja gitu teman-teman, siapa atas nama siapa gitu ya. Maka kita tinggal cari namanya. Contohnya seperti tadi, kita klik kita di sini tulis nama Putih. Nah, maka akan muncul data seperti ini gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke beranda awal. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, penjelasan dari hasil project beauty salon yang sudah kami buat. Sepertinya cukup hanya itu saja, kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.